Ini kan di episode pertama kemarin kan Pak Ustadz ada bilang mahram ya kemarin ya, ada ya. Ini kan tidak sesuai Pak Ustadz, karena kan kalau misalnya kita ngomong Adam dan Hawa, artinya semuanya saling melakukan hubungan seksual satu sama lain, sama keluarga ya. Karena kan satu keluarga semuanya Pak Ustadz. Itu manusia pertama. Dan di setiap masa itu ada hukumnya. Jadi itu masa hukum itu tidak ada manusia lain. Populasi Allah yang mengizinkan seperti itu di awalnya. Lalu setelah mulai berkembang biak, Allah subhanahu wa ta'ala berikan peraturan baru. Dengan adanya tidak boleh nikah sesama mahram. Tapi di awal manusia tidak ada manusia kecuali mereka. Gitu. Jadi itu memang hukumnya belum berlaku pada saat itu. Berlakunya adalah pada saat sudah populasi terjadi, baru Allah turunkan syariat atau hukum tentang masalah pemisahan mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh. Oh itu kapan ya Pak Ustadz? Setelah terjadi populasi. Jadi populasi itu setelah Qabil dan Habil berkembang biak, kemudian mulai datang nanti kita bahas di masa Nabi Idris, setelahnya ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh dan seterusnya. Di masa-masa itu ada perkembangan manusia terus, karena populasi kan tidak terlalu besar. Berkembang makin banyak maka makin berlaku peraturan itu. Kenapa peraturan itu diberlakukan sedangkan sebelumnya tidak diberlakukan Pak Ustadz? Gini loh, rasionalnya gini. Kita kalau sudah masuk ke pertanyaan kenapa, jadi itu ranahnya Allah, maka saya kasih contoh supaya Dr. Richard bisa lebih paham. Kalau misalnya Dr. Richard punya perusahaan nih, buat satu perusahaan, udah deh Dr. Richard sudah pilih wallpapernya, lokasinya, marmernya, segala macam lah. Apapun item yang ada di situ sudah dipilih. Saya misalnya masuk sebagai pegawai, newcomer datang nih. Kemudian saya melihat, ini kok Dr. Richard pilih wallpapernya warna krem sih, kayaknya gak bagus nih. Saya protes misalnya. Atau apa saja situ item saya tidak setuju, gitu kan. Saya yakin Dr. Richard akan mengatakan, oh ini hak saya loh, ini kan lokasi saya. Kok kamu ikut campur di situ? Nah, untuk memahami keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu Allah ini punya sifat sempurna. Dia bukan seperti manusia. Dia adalah Allah zat, sifat-sifatnya itu maha pengasih. Semua pakai maha. Maha pengasih, maha penyayang, maha besar, maha kuasa, maha adil dan segala macam. Allah itu tidak melakukan sesuatu kecuali memang sudah dengan kemahaluasan ilmunya gitu loh. Tugas kita adalah sebagai makhluk kita beriman. Katakan beriman kan kita patuh pada Allah ya. Ya Allah suruh begitu ya sudah. Oke, saya paham. Sebagaimana Allah larang, oh nggak boleh makan babi, oh nggak boleh makan ini. Ya kita sebenarnya secara manusia kok saya bisa saja kok makan. Kenapa dilarangkan sama aja dengan sapi? Nah ini masanya peraturannya Allah. Ya makanya orang-orang yang patuh pada Allah itu diberikan julukan orang-orang beriman. Beriman itu berarti ya sudah. Tuhan kami ngomong gini ya sudah, kami imani begitu. Oke.